Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Firmansyah dari BPIC NIM 079. Negara Indonesia kita tercinta sejatinya tuh dikenal luas di mata dunia sebagai negara yang menjunjung tinggi budaya, keramahan, kesejukan, sopan santun. Nilai budayanya Indonesia yang menjunjung sikap persaudaraan, saling menghormati, mencintai, dan menghargai sangatlah kental. Namun dalam beberapa tahun ini budaya keramahan dan sopan santun Indonesia tuh mulai terkikis, cuy. Udah ekstremisme, radikalisme, ujaran kebencian atau hate speech, mencaci maki, penyebaran berita bohong atau hoax, hingga retaknya hubungan antar umat beragama, cuy, merupakan problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dan harus segera diselesaikan solusi terbaik. Nah, moderasi beragama tuh dapat dijadikan solusi terbaik untuk mengatasi kemelut yang terjadi saat ini, cuy, sehingga tidak ada lagi orang yang merasa paling benar lalu dengan mudah menyalahkan orang lain, menghujat orang lain, dan mencaci maki karena berbeda keyakinan. Kita sebagai generasi penerus bangsa, kita tuh dapat memandang bahwa kedamaian, saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi adalah suatu hal yang sangat indah, cuy. Sebab sejatinya setiap agama mengajarkan kebaikan dan kedamaian hidup manusia. Entah tuh di Islam, di Kristen, apalagi di Buddha, cuy. Nah, di Islam sendiri itu mengajarkan kasih sayang bagi seluruh alam yang sering kita kenal dengan rahmatan lil alamin. Nah, arti rahmatan lil alamin sendiri sebagaimana dijelaskan sama Abdul Nata yang dikutip dari Arfanusi, menurutnya itu Islam rahmatan lil alamin adalah memahami Al-Quran dan hadis untuk kebaikan semua manusia, alam, dan lingkungan. Nah, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam untuk semua. Islam mengajarkan kasih sayang pada semua makhluk, entah itu manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, air, tanah, api, dan udara, dan sebagainya, cuy. Itulah indahnya ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang dan kedamaian kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Generasi muda adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Sekarang sih, sebagai generasi milenial, saya tidak ingin sahabat dan teman-teman menjadi generasi yang ekstrim, yang intoleran dan terpapar paham radikalisme. Maka perlu adanya pemahaman lebih mendalam tentang moderasi beragama sejak dini, cuy. Nah, fungsinya agar mereka memiliki sifat yang santun, menyukai kerukunan, saling menghormati, menghargai, dan mau menerima peradaban. Lalu, bagaimana cara menanamkan moderasi beragama kepada generasi milenial? Untuk menanamkan moderasi beragama terhadap generasi milenial, mungkin ada 4 cara ya, cuy ya. Nah, yang pertama yaitu memanfaatkan media sosial atau medsos dalam penyebaran nilai-nilai Islam moderat. Kan banyak tuh seperti di TikTok yang mungkin bikin konten-konten dakwah di TikTok gitu, cuy, kan jadi lebih enak ya orang-orang. Nah, yang kedua yaitu melibatkan generasi milenial dalam aktivitas positif yang real di masyarakat. Yang ketiga, perlu adanya ruang dialog dengan generasi milenial, baik dalam lingkungan madrasah, sekolah, rumah, dan masyarakat dalam memahami agama. Nah, yang keempat yaitu mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai pusat pembinaan karakter positif, cuy. Karena itu sangat penting, cuy. Apalagi kayak anak-anak cowok itu sangat butuh banget dengan karakter seorang ayah ya, cuy ya. Nah, kita sebagai generasi milenial, mari kita bersama-sama menjaga kerukunan dan menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama agar dapat memperkokoh persatuan bangsa, cuy. Jangan pernah ragu untuk menolak dengan tegas sikap dan perilaku intoleransi dan segala bentuk kekerasan. Sebab menolak keduanya adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian. Dengan cara saling menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama, sejatinya akan memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai menjadi lebih baik. Ingat, umat rukun Indonesia maju. Semoga bermanfaat.